Dulu bapak ibu itu nggak tahu apa-apa. Damai nggak? Waktu masih jadi orok, damai kan? Ada nggak orok berdebat? Alot gitu sama orok yang lain, ada nggak? Kan yang suka berdebat itu orang yang merasa tahu. Tertutup. Orang lain yang kelakuannya bagus gara-gara nggak sholat, pasti disalah-salahin kayak oleh dia. Dia yang kelakuannya bajren gara-gara sholat, dia merasa seolah-olah paling mewah, paling soleh. Itulah topeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, yakin seluruh makhluk hidup di semesta ini selalu berbahagia, terbebas dari segala bentuk penderitaan, dan kita semua selalu bertekad di setiap hari baru yang Allah wariskan kepada kita, tidak boleh lagi ada makhluk yang berkurang kebahagiaannya bertemu kita. Selalu jadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber cahaya bagi semua makhluk di semua tingkatan, di setiap ruang dan waktu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, yang selalu memilihkan yang terbaik untuk setiap hambanya, karena beliau sangat tahu yang terbaik bagi kita. Terkadang apa yang dipilihkan Allah awalnya tidak kita sukai, tetapi yang sabar selalu percaya. Walaupun dibenci awalnya, tapi karena itu cinta kasih Allah, diterima saja. Orang yang tidak sabar, apa aja yang dibenci, walaupun itu terbaik dari Allah, biasanya ditolaknya. Maka selalu berujung pada penyesalan. Oleh karena itu mari kita selalu sadari sepenuhnya bahwa Allah yang Maha Tahu yang terbaik bagi kita pasti akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Termasuk kita hari ini bisa kajian, walaupun mungkin banyak hal yang harus kita tinggalkan, tetapi di balik semua itu percayalah pasti ada berkah yang hendak Allah titipkan kepada kita. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita hadir sepenuhnya di sini saat ini sekarang. Tidak ada yang lebih mewah dalam hidup ini kecuali kehidupan itu sendiri. Banyak orang yang tidak bersyukur bahwa sekarang masih bernafas, masih hidup, lalu terus ditipu oleh pikirannya mengejar sesuatu yang tidak pasti. Dikiranya ada yang lebih istimewa dalam hidup ini daripada hidup itu sendiri. Padahal tidak ada yang lebih mewah kecuali hidup itu sendiri. Bisa bernafas, bisa duduk tegak, bisa mendengarkan kajian, telinga kita masih normal, mata kita masih bisa menyaksikan semua peristiwa, itu adalah kemewahan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridhonya, memohon berkahnya, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu hari ini ingin berbicara judul yang ini, yang lahir dari intuisi saya. Dan saya selalu percaya bahwa setiap orang yang dihadirkan oleh semesta apapun judulnya, pasti itu adalah kebutuhan kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara meruntuhkan topeng sosial. Saya sebut topeng sosial yang rapuh, karena semua topeng itu ya rapuh, yang telah membelenggu diri selama ini. Coba kita mau jujur ya, orang ada yang jadi pejabat, ada nggak yang jadi pejabat selamanya? Nggak ada. Ada yang 5 tahun, paling lama juga 10 tahun, betul nggak? Setelah itu dia akan dipaksa untuk melepaskan topengnya. Ada nggak orang yang senang dalam hidupnya itu pakai gelar itu, gelar ini? Kalau nggak pakai gelar itu rasanya nggak mantep, tidak percaya diri. Ya, ada gelar-gelar akademik, profesor, doktor, insinyur, bla bla bla. Ada gelar-gelar kerohanian. Kalau nggak pakai haji atau hajah, rasanya hambar hidup. Ada yang menggunakan gelar-gelar kerohanian lain, kiai, ustadz, ustazah. Topeng bukan itu? Topeng. Tapi yang berbahaya itu, ada orang sedang pakai topeng, tetapi tidak sadar dengan topengnya. Seolah-olah itu diri yang sesungguhnya. Lalu menggenggam topeng itu, tidak mau melepaskan topengnya. Kira-kira orang yang semacam itu akan lupa diri nggak?
akan lupa pada diri sejatinya. Yang namanya topeng itu kan sebetulnya ya sesuai dengan peran saja. Pernah nonton nggak di televisi itu dulu ada wayang orang, betul nggak? Ada yang jadi Semar pakai topeng Semar, ada yang jadi Gatot Kaca pakai topeng Gatot Kaca, ada yang jadi Bima pakai topeng Bima, ada yang jadi Nakula, Sadewa, semua pakai topeng sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau selesai acara, topengnya dilepas nggak? Kembali ke wajah aslinya. Itu yang berbahaya ketika topeng-topeng yang rapuh ini ya seolah-olah sudah menjadi identitas diri. Itu yang berbahaya. Nah, ketika seseorang itu tidak mau melepaskan, meruntuhkan topeng-topeng yang rapuh itu dan menganggap seolah-olah itu identitas diri, maka dia akan selamanya dibelenggu oleh topengnya sendiri. Maka dia suatu saat menjadi tidak kenal lagi sebetulnya siapa dirinya itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Diri yang mana? Diri sejatinya yang harus dikenali. Tetapi selama kita membesar-besarkan topeng sosial yang rapuh itu, kayaknya sulit untuk bisa mengenali jati diri. Makanya perhatikan ya. Semua orang-orang yang belajar ilmu kesadaran, ilmu-ilmu spiritual, biasanya orang-orang yang sudah dipaksa oleh semesta untuk melepaskan topengnya. Ya model-model Bapak Ibu ini. Kalau masih bertopeng, pasti nggak ada di sini. Ada nggak orang yang merasa dirinya paling tahu? Topeng nggak? Topeng. Bakal ada nggak di sini? Nggak ada. Makanya saya menyampaikan bahwa ternyata kebenaran itu sangat dekat pada ketidaktahuan. Dan kebenaran itu sangat jauh bagi orang-orang yang merasa tahu. Begitu seseorang merasa tahu, dia akan jatuh jadi orang bodoh. Dan dia menjadi jauh dari kebenaran. Ada nggak orang yang memasang dirinya dengan topeng yang diciptakan sendiri seolah-olah dirinya paling tahu? Ada apa? Tidak ada? Apa banyak? Banyak. Coba bisa dilihat nggak karakternya, kepribadiannya? Mau nggak dia mendengarkan orang? Nggak mau. Mau nggak datang ke majelis talim seperti ini? Nggak mau. Kira-kira mau nggak dia mendengar orang lain? Nggak mau. Padahal di Quran kunci hidayah itu dimulai dari kemauan untuk mendengar. Jadi itulah bahayanya topeng kalau nggak diruntuhkan. Ada nggak orang yang merasa dirinya itu punya segala? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Topeng bukan itu. Topeng. Orang yang merasa segala punya dia, biasanya kepribadiannya menjadi aneh. Gampang merendahkan orang lain yang tidak punya. Bahkan dia menganggap harga diri manusia itu dilihat dari punya atau tidak punya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada nggak orang yang merasa dirinya siapa? Topeng bukan itu. Topeng. Di jalan merasa dirinya siapa? Selalu ingin memaksakan agar semua orang lain menyingkir karena dia yang paling penting. Bahkan ketika ambisinya itu terhalang oleh orang lain, dia akan menggunakan kekuasaan, otoritas untuk memuluskan keinginan pribadinya. Dan cenderung orangnya manipulatif. Manipulatif itu menggunakan orang lain, apapun penderitaan yang diderita orang lain gak peduli, yang penting ambisi pribadinya sampai. Nah, ini contoh-contoh ya, topeng-topeng yang sangat berbahaya. Saya menyaksikan ya, beberapa kolega saya, padahal yang namanya dosen di perguruan tinggi, itu gelar fungsionalnya itu cuma 4 aja. Yang pertama lektor muda, setelah itu jadi lektor, baru lektor kepala, dan yang terakhir gubes, guru besar. Dalam undang-undang itu guru besar disebutnya itu. Lalu dipanggillah prof. Padahal di undang-undang itu guru besar. Saya lupa memanggil dia. Pakai nama biasa aja, Bapak ini, Bapak Anu. Gak noleh. Jadi berubah ya. Padahal itu cuma gelar fungsional aja. Sugan jadi tambah ilmu gitu, tambah mulia enggak, belum tentu. Itu cuma pangkatnya aja naik. Dan pangkat naik belum tentu ilmunya tambah banyak. Dan itu topeng. Dan topeng itu orang pertama yang ditipu, bukan orang lain. Siapa? Dirinya. Coba Bapak Ibu yang pulang dari sini, coba beli topeng. Pakai. Siapa orang pertama yang ditipu? Ya dirimu. Sadar nggak kalau kita sedang pakai topeng?
pasti sadar. Bahkan topeng yang dikenakan pun disadari oleh kita. Nah, topeng-topeng ini Bapak Ibu, kalau tidak segera diruntuhkan dari saat ini, di sini sekarang, itu akan sangat membahayakan perjalanan spiritual kita untuk tahu siapa jati diri kita yang sebenarnya. Paham ya? Nah, jadi kenapa ini saya bicarakan? Karena kalau ini tidak diruntuhkan, coba perhatikan, ada yang pernah umroh nggak sini? Acungkan tangan. Umroh? Acungkan nggak apa-apa, nggak akan ditanya. Saya cuma ingin tahu aja. Nah, yang umroh, yang haji, sebelum melakukan perjalanan ke Baitullah, yang syariat yang namanya Ka'bah, itu kan wajib melaksanakan ihram. Betul nggak? Menjatuhkan niat untuk memulai ihram, yang disimbolkan dengan melepaskan semua pakaian-pakaian berjahit, diganti dengan pakaian yang tidak berjahit, yang disebut dengan kain ihram. Pernah lihat kain ihram? Ada jahitannya nggak? Nggak ada. Nggak normal berarti matamu. Itu benang itu bisa jadi kain karena gimana sih kamu itu? Ini normal apa tidak penglihatannya? Kain ihram itu bisa jadi karena benang satu lembar, itu semua itu oleh mesin dijahit. Coba tunjukkan pada saya, katanya kain ihram nggak berjahit. Bohong besar. Kalau nggak berjahit berarti benang, belum jadi kain. Namanya juga kain ihram. Udah jadi kain itu berarti benang ini sudah dijahit. Ini udah rusak nih otak kita. Dibilang kain ihram itu tidak berjahit langsung percaya. Padahal itu benang satu dengan yang lainnya bisa jadi kain. Itu kan karena pakai mesin jahit. Paham sampai sini? Saya mau nanya sekarang, Bapak Ibu, sekali lagi. Kain ihram ada jahitannya apa tidak? Ada kan? Bahwa dia tidak dibentuk jadi baju, tidak dibentuk jadi celana, namanya juga kain, bukan baju ihram, kan kain ihram. Betul nggak? Banyak yang ribet, sehingga ketika pakai pakaian ihram harus pakai sabuk. Sabuknya nggak mau ada jahitan, dikeling, pakai paku. Itu lebih parah kan jahitannya, betul nggak? Jadi jahitan yang masuk oleh kita tuh apa? Ribet banget. Beli sabuk buat pakai kain ihram yang tidak ada jahitannya. Padahal ada paku keling. Di Palu bahkan itu. Lebih parah tuh jahitannya. Betul nggak? Tapi itulah memang. Kadang-kadang karena kita ini sudah begitu rusak otak kita, ngikutin aja kebanyakan orang. Lalu kehilangan esensi. Padahal esensinya itu sebetulnya adalah lepaskan semua ikatan-ikatanmu pada apapun supaya kamu suci. Yang disucikan apanya? Tubuhnya apa jiwanya? Jiwanya. Karena tubuh ini nggak bisa disucikan Bapak Ibu. Wudhu berapa kali pun air kencing masih di dalam. Wudhu berapa kali pun berak masih di dalam. Betul apa tidak? Tidak ada di Quran dikatakan, beruntunglah mereka yang rajin mandi. Nggak ada. Di Quran itu ayatnya juga, beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya. Makanya perhatikan, yang pakai kain ihram kan cuma laki-laki. Laki-laki itu simbol dari rohani. Perempuan simbol dari jasmani. Makanya perempuan nggak usah pakai kain ihram, pakai baju putih aja. Berjahit lagi. Karena memang, walaupun kita melakukan perjalanan ke Mekah, tidak bisa kita memisahkan diri dari ikatan-ikatan pada urusan jasmani. Perlu pesawat nggak? Perlu bis? Kan tidak bisa. Jasmani ini ya perlu urusan jasmani. Tetapi pesan spiritualnya ruhani. Tidak boleh mengikatkan diri pada urusan jasmani. Makanya yang pakai kain ihram itu laki-laki. Apa esensi dari ihram? Melepaskan ikatan, melepaskan genggaman, melepaskan jahitan, melepaskan kemelekatan. Terhadap apa? 4 saja yang diinginkan oleh Allah. Coba ingat-ingat Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu itu nggak tahu apa-apa. Damai nggak? Damai. Waktu masih jadi orok, damai kan? Ada nggak orok berdebat? Alot gitu sama orok yang lain, ada nggak? Kan yang suka berdebat itu orang yang merasa tahu, merasa harus berkomentar. Jadi pengamat. Coba lihat itu, para pengamat itu kerjanya kan debat aja. Mengizinkan orang lain untuk bicara aja nggak bisa. Pernah nggak lihat perdebatan di televisi yang ngomong itu dua-duanya ngomong, tiga-tiganya ngomong? Pernah dengar nggak? Sering? Nah itu. Lucu kan? Hanya memberi kesempatan orang lain bicara aja nggak ada waktu. Itu udah pasti ya. Kalau di jalan orang lain nyebrang juga pasti nggak ngasih kalau dia mah. Di ruang debat aja kayak gitu. Apa yang harus dilepaskan? Satu, perhatikan saya. Dulu asalnya kita tidak tahu apa-apa. Boleh kita tahu apa-apa, tapi jangan merasa seolah-olah kita tahu segalanya.
Makanya orang yang merasa dirinya tahu segalanya, gampang komentar, gampang menghakimi, gampang memvalidasi. Apalagi yang berbeda dengan dirinya, dengan penghakiman pada orang lain. Maka lucu ya, banyak orang menggunakan gelar-gelar kerohanian, kiai, haji, macam-macam. Tapi kerjanya menilai orang. Habis sholat bukan mikirin sholat dia itu berdampak apa tidak, malah mikirin orang lain yang gak sholat. Tertutup. Orang lain yang kelakuannya bagus gara-gara gak sholat, pasti disalah-salahin kayak oleh dia. Dia yang kelakuannya bajren gara-gara sholat. Dia merasa seolah-olah paling mewah, paling soleh. Itulah topeng. Ada gak orang habis sholat menghina orang lain? Ada gak orang habis sholat marah-marah? Ada gak orang habis sholat gak sabar? Ada gak orang habis sholat mengeluh? Siapa diantaranya? Pengen ketawa lihat kalian itu. Habis sholat itu bukan mikir, ini sholat saya berdampak gak kepada saya? Sholat saya berhasil gak mencapai tujuannya? Bisa dicegah saya dari perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat saya mau bohong itu rasanya rapat mulut gitu. Mau ngomentari keburukan orang tuh rapat mulut, gitu gak? Ini malah mikirin orang lainnya gak sholat. Aneh. Jadi yang harus dilepaskan tuh satu ya. Ketika kita sudah tahu segalanya, apalagi belum tahu segalanya. Lepaskan rasa seolah-olah kita yang paling tahu. Satu. Yang kedua, kalau kita sudah punya apa-apa, boleh nggak punya apa-apa? Boleh. Tetapi lepaskan rasa memiliki terhadap yang kita punya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita sudah bisa apa-apa, boleh nggak bisa apa-apa? Bagus, keterampilan hidup. Tapi jangan merasa kamu yang paling bisa segalanya. Dan kalau kita sudah mencapai topeng-topeng sosial, jabatan-jabatan sosial, menjadi apa saja. Jadi lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri. Hati-hati. Jangan kamu merasa sebagai siapa-siapa. Lepaskan. Nah, kalau kita bisa melepaskan perasaan, tidak merasa sebagai siapa-siapa, tidak merasa sebagai orang yang tahu segalanya, tidak merasa sebagai orang yang bisa segalanya, dan tidak merasa sebagai orang yang punya segalanya. Disitulah jiwa kita akan mengalami yang namanya kesucian. Dan jiwa yang seperti ini ada peluang untuk bisa melakukan perjalanan menuju Baitullah yang sejati. Itu yang saya maksud dengan judul ini. Itu yang dimaksud dengan meruntuhkan topeng sosial yang rapuh, yang membelenggu diri. Coba Bapak Ibu, ingat-ingat kata-kata saya. Dulu Bapak Ibu sendiri datang ke dunia. Tidak merasa punya siapa-siapa. Tapi setelah menikah, bersama pasangan, saling mengekang, saling mengendalikan. Rumah dikunci terus, kuncinya dimasukin saku, gak boleh keluar rumah. Ada nggak kayak gitu? Susah nggak? Jadi sebetulnya kesusahan manusia itu terjadi saat dia merasa bisa apa-apa, tahu apa-apa, punya apa-apa, dan merasa dirinya siapa. Itulah awal penderitaan manusia di situ. Makanya diwajibkan pergi ke Baitullah untuk ihram. Melepaskan segala kemelekatan. Jadi sebetulnya intinya ihram itu adalah meruntuhkan semua topeng-topeng sosial yang rapuh yang telah membelenggu diri sehingga kita menjadi diri palsu, sulit untuk menjadi diri yang sebenar. Udah masuk judulnya? Oke, baik. Lama judul juga setengah jam. Ada dua penyakit mental Bapak Ibu yang sangat kronis tetapi tidak disadari oleh pemilik penyakit itu. Saya tidak mengatakan yang di sini punya penyakit ini. Cuman biasanya kalau saya cerita tentang ini, ya biasanya pas lah gitu. Saya tidak menuduh, enggak, amit-amit menuduh. Bukan kebiasaan saya. Penyakit mental yang pertama yang sangat berbahaya, ini namanya NPD. Narcissistic Personality Disorder. Lihat saya semuanya. Disorder itu bahasa Inggris. Artinya adalah ketidakteraturan. Sering disebut disorder itu adalah gangguan. Jadi ini adalah gangguan mental. Tetapi orang yang terganggu mentalnya ini tidak merasa kalau dirinya itu punya ini. Biasanya baru kelihatan kalau diteropong oleh seorang profesional. Saya ini bukan psikolog, ya, tapi saya belajar tentang semua hal-hal yang berbau psikologi. Karena saya seorang pembelajar. Makin merasa tidak tahu apa-apa, makin kecanduan itu belajar. Sehingga saya alhamdulillah walau bukan seorang profesional, banyak sekali orang yang terbantu oleh saya untuk dikeluarkan dari penyakit ini. Dibantu. Karena yang paling bisa untuk menyembuhkan itu dirinya sendiri sebetulnya. Ini gangguan kepribadian narsistik namanya Bapak Ibu. Kondisi kesehatan mental yang sangat serius,
Yang ditandai dengan pola pikiran dan perilaku yang berpusat pada diri sendiri secara ekstrim. Jadi egonya itu kebangetan. Jadi confidence-nya itu sudah over confidence. Percaya diri itu bagus, tapi kalau terlalu percaya diri itu berbahaya. Coba Bapak Ibu saya mau nanya, bernapas nggak Bapak Ibu sekarang? Jadi napas itu gimana? Coba iramanya. Masuk, tinggal sebentar, terus keluar. Betul nggak? Itu kan yang bikin kita sehat. Masuk, tinggal sebentar, keluar. Masuknya juga tidak dipaksa, tinggalnya tidak dipaksa, keluarnya sendiri. Itu namanya napas alami. Bisa nggak Bapak Ibu sekarang? Ya, napasnya masuk, tapi tahan. Agak lama, ya kurang lebih 2 jam lah kira-kira. Bisa kira-kira? Kan belum pernah nyoba. Mau nyoba sekarang? Kalau napas masuk kemudian ditahan Bapak Ibu, itu napas yang asalnya bagus, sumber kehidupan, malah justru jadi racun. Sama Bapak Ibu, kita dapat rezeki, masuk tuh ke kantong kita nih. Coba, ditahan lama-lama, ditumpuk lama-lama karena takut kehilangan rezeki itu. Itu jadi racun tuh. Karena rezeki itu yang bagus tuh kayak napas. Datang, tinggal sebentar, alirkan, datang lagi, tinggal sebentar, alirkan. Bahkan rezekinya itu apa berlimpah. Lihat orang-orang yang hitungan tuh. Ketika masuk ditahan aja, jadi racun. Nanti yang mau datang juga nggak datang lagi. Coba, ketika kita sedang tahan napas, napas yang akan masuk, bisa nggak datang? Nggak bisa, tertahan oleh napas yang ditahan. Makanya kita ini tidak sadar, ketika punya uang digenggam, melekat pada yang kita punya, hitungannya luar biasa, dia sedang menghentikan rezeki yang mau datang, makanya tidak mengalir. Sedangkan rezeki itu energi, syarat energi itu harus mengalir. Kalau tidak mengalir, energi itu jadi racun. Coba praktekkan ini yang saya sampaikan ini. Saya prakteknya setiap hari, setiap saat, terus menerus seperti itu. Dan luar biasa. Bahkan sudah tidak ada lagi namanya kemelekatan pada apapun. Tetapi segala kebutuhan yang kita butuhkan, berapapun, selalu dipenuhi oleh semesta. Jadi, kondisi kesehatan mental yang sangat serius ditandai dengan pola pikiran dan perilaku yang berpusat pada diri sendiri secara ekstrim. Ada rasa superioritas dalam diri. Kebutuhan akan kekaguman yang tak terbatas. Ingin selalu dikagumi. Ingin selalu dipuji. Ingin selalu disanjung. Orang yang kayak gini nih, ya kalau direndahkan sedikit saja, wah itu udah jatuh. Nyungsep itu ke bawah. Dengarkan kata-kata saya. Apakah kepribadian ini ada pada diri kita? Kalau ada, berarti NPD itu ada pada diri saya. Kurangnya empati terhadap orang lain. Jadi kalau melihat orang lain mau susah, mau tidak makan, anaknya nggak sekolah, dia berpusat pada diri sendiri. Yang penting saya senang. Gak peduli orang lain seperti apa kondisinya. Ini NPD. Ini penyakit mental yang berbahaya. Dan saya percaya kalau saya bicara ini, yang hadir di sini pasti ada. Gak tahu semua, gak tahu sebagian itu. Tapi coba dengarkan kata-kata saya. Ya, ada gak orang yang sudah kehilangan empati? Hanya berpusat pada diri sendiri. Yang penting saya senang. Ada gak kayak gitu? Ada apa banyak? Luar biasa Bapak Ibu. Ini penyakit mental. Dan kenapa orang punya penyakit mental seperti ini? Saya berulang kali mengatakan, tubuh manusia itu ada 5. Yang paling tinggi namanya tubuh spiritual. Yang kedua namanya tubuh intuisi. Yang ketiga tubuh mental. Ini rusaknya tubuh mental ini karena 2 tubuh di atasnya sudah mati. 1 tubuh spiritualnya, 2 tubuh intuisinya. Gak ada rasa empati. Boro-boro mengeluarkan air mata. Gak ada rasa empati. Jujur Bapak Ibu. Lewat warung, ada orang yang jualan. Sepi. Tidak ada yang beli. Semua yang dia sajikan di warung itu gak ada yang beli. Ada gak rasa empati ingin membeli? Ada? Masih bagus itu. Ini gak peduli, malah dibicarakan. Ya, iya habis dia, kenapa jualan? Malah disalahkan. Ini penyakit mental. Ya. Nah ternyata penyakit mental ini punya konsekuensi memberikan gangguan secara sosial maupun pada pekerjaan. Pola yang kaku dan bertahan yang seringkali membuat penderitanya sulit menerima kritik dan mengakui kesalahan. Bapak Ibu, coba perhatikan pasangan. Pasangan aja yang paling dekat. Kalau dikritik, dikasih saran, marah apa tidak? Kalau dia bikin kesalahan, ada nggak keinginan minta maaf gitu? Itu NPD. Ini penyakit mental. Tapi kita tidak memperhatikan seolah-olah itu bukan penyakit. Ini kalau dibiarkan Bapak Ibu, dibiarkan, apalagi dikasih nutrisi, ini lama-kelamaan akan menjadi besar dan itu akan menjadi gangguan untuk fungsi sosial kita. Kenapa ada konflik pasangan? Kenapa sering berantem? Gitu? Ini karena dua-duanya mungkin mengidap penyakit mental, tetapi tidak disadari. Oke.
Bahkan yang paling berbahaya, penyakit mental yang paling berbahaya, memanipulasi orang lain sedemikian rupa demi untuk meluluskan ambisi pribadinya. Ada nggak kayak gitu? Gak peduli orang lain mau menderita kayak apa, yang paling penting dirinya puas. Nah, saya sekarang urai ciri-cirinya. Rasa diri yang hebat dan superior, menganggap diri sangat istimewa dan hebat, merasa berhak atas hal-hal yang terbaik. Kebutuhan akan kekaguman, selalu butuh dipuji, menjadi pusat perhatian. Selalu butuh pujian, butuh sanjungan. Kalau tidak didapatkan, dia langsung jatuh, tidak puas. Kurangnya empati, sulit memahami atau peduli pada perasaan dan kebutuhan orang lain. Awas ya, satu saja dari ciri-ciri ini ada pada diri kita, itu sudah masuk kategori penyakit mental. Dan itu harus segera disembuhkan. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Perilaku manipulatif, memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya. Sulit menerima kritik, sangat sensitif, gampang marah apabila tidak dituruti keinginannya. Iri hati, sering iri pada orang lain atau merasa seolah-olah orang lain juga iri kepada dia. Bukan hanya dia iri pada orang lain. Karena dia iri pada orang lain, dia merasa seolah-olah orang lain juga melakukan hal yang sama pada dia. Ada rasa berhak, merasa berhak atas perlakuan istimewa, selalu ingin diistimewakan. Kalau tidak diistimewakan, dia marah. Saya pernah melihat di sebuah restoran, ada seorang ibu, udah disajikan makanan, diam aja. Tapi diamnya itu saya lihat, panik. Dia lapar, ingin makan, tapi nggak berani. Karena pasangannya belum datang. Itu ternyata baru datang setelah beberapa jam kemudian. Akhirnya apa? Malah berantem. Padahal gampang kan sebetulnya, betul nggak? Kalau tidak ada perasaan untuk diistimewakan, ya sudah. Kalau saya dengan istri saya, ya kalau kamu lapar, ya duluan aja makan, nggak ada urutan. Gampang kok. Betul nggak? Masa harus menahan lapar gara-gara ya ini rajanya belum datang gitu. Dan kalau duluan nanti dianggap tidak sopan gitu. Ini penyakit ini. Hidup menjadi rudet, hidup menjadi kaku. Nah, tetapi berapa banyak orang yang sadar kalau ini penyakit? Oke? Bisa dilanjut? Nah, kenapa orang bisa punya penyakit seperti ini secara mental? Tadi sudah saya jelaskan, ada masalah di spiritualnya, ada masalah di intuisinya. Makanya untuk menyembuhkan penyakit mental ini, satu-satunya cara menyadari kalau penyakit itu ada dan buru-buru minta seorang profesional untuk membantu dia agar yang di tracing itu, yang di treatment itu adalah masalah spiritualnya. Makanya hebat ya, Nabi Muhammad bilang, kenali saja dirimu, kamu akan kenal Tuhanmu. Karena mengenali diri sejati, itu kunci utama untuk membuka segala berkah kehidupan. Nah, kenapa orang punya penyakit seperti ini? Yang pertama, kombinasi faktor genetik. Perhatikan saya Bapak Ibu. Kakeknya punya penyakit ini. Lalu dia mendidik anaknya, bapaknya lah katakanlah, dengan cara yang sama. Nanti ketika si bapaknya ini punya anak, dia akan terus mewariskan ini. Ini namanya kombinasi faktor genetik. Makanya saya sampai cinta kasih saya nih, Bapak Ibu, di YouTube saya bikin judul kajian memutus siklus keturunan. Ada tuh ya, dengarkan kajian saya. Kita nggak apa-apa dididik dengan cara yang kaku oleh bapak kita. Bapak kita dididik dengan cara yang kaku oleh kakek kita. Tetapi stop di kita aja. Stop di kita aja. Jangan mewariskan ya cara mendidik yang menyalahkan, cara mendidik yang kasar, cara mendidik yang memojokkan. Apalagi keluar kata-kata yang sangat menyakiti perasaan anak kita. Stop itu. Itu kombinasi faktor genetik yang secara tidak langsung akan membentuk luka di hard disk kosmiknya anak kita. Dan dia ketika dibesarkan seperti itu oleh kita, dia ketika punya keturunan akan melakukan hal yang sama. Terus seperti itu. Kalau tidak diputus dengan kesadaran. Sayang nggak Bapak Ibu sama keturunan berikut? Yuk. Aduh, ini yang saya sampaikan ini penting sekali. Ada nggak orang tua ketika anaknya tidak sesuai dengan keinginannya marah? Dan kemudian anak dianggap sebagai anak durhaka? Ya Allah. Seolah-olah orang tua itu tahu yang terbaik bagi anaknya. Pada yang tahu yang terbaik untuk anaknya itu Allah yang punya rencana dengan anak ini. Orang tua itu hanya fasilitator yang harusnya menjadikan anak jadi dirinya sendiri. Bukan anak seperti yang orang tua mau. Tiap hari banyak orang yang konsultasi sama saya. Anaknya S2, S3, kerja di tempat yang luar biasa. Tetapi pekerjaan yang sekarang sedang digarap oleh anak ini bukan keinginan anaknya, keinginan orang tuanya. Anaknya stres. Walaupun secara sosial dilihat sebagai anak yang sukses. Sekolah udah mencapai tingkat akademik yang paling tinggi. Pekerjaan udah dapat gaji yang paling besar. Tapi dia melakukan pekerjaan bukan yang dia suka. Dia hanya bekerja seperti yang orang tua mau. Secara sosial dipandang topengnya itu sukses. Tapi dia ingin melepaskan itu. Akhirnya apa? Saya panggil kedua orang tuanya. Izinkan anak ini untuk berubah haluan.
Akhirnya pendidikan yang bertahun-tahun S1, S2, S3 menjadi tidak linear lagi dengan dia. Karena apa? Karena itu dipaksa oleh ambisi orang tua. Apakah yang seperti itu bisa menyebabkan NPD? Bisa. Bapak Ibu, coba sekarang mulai sadar. Anak adalah tamu agung yang datang ke semesta itu untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi yang orang tua mau. Lebih bahaya lagi, bahkan anak didoktrin dengan dogma, didoktrin dengan doktrin. Keyakinan-keyakinan yang seolah-olah itu yang paling benar dan dia tidak boleh bertanya pada orang tuanya. Pokoknya yakini saja. Ini bisa jadi penyakit. Jujur Bapak Ibu, kita jujur pada diri sendiri sekarang ya. Jangan-jangan kita pun pernah melakukan itu. Apa yang mendorong kita melakukan itu? Pasti rasa takut. Betul nggak? Bukan cinta, rasa takut. Takut anak tidak bersaing dengan orang lain. Betul nggak? Takut anak kalah dan tertinggal dari orang lain. Dan dia paksakan. Dia harus seperti yang ditargetkan oleh orang tuanya. Ini sumber penyakit. Yang kedua, pengalaman masa kecil ternyata dimanja berlebihan itu tidak bagus. Diabaikan juga tidak bagus. Yang bagus itu ya yang pertengahan. Ada saatnya kita harus berbicara tegas kepada anak. Tetapi tidak perlu keras. Tegas. Yang ketiga adalah trauma masa lalu. Penyakit yang kedua, penyakit mental yang kedua namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ini sama disorder. Disorder itu berarti gangguan. Ini gangguan obsesif kompulsif. Gangguan kesehatan mental yang ditandai oleh pikiran yang berulang, yang tidak diinginkan. Padahal pikiran sudah tahu ya, pikiran ini adalah kreator kehidupan. Apalagi ketika apa yang diciptakan di pikiran dikasih emosi oleh perasaan, jadi itu barang. Sementara ya, dia mengulang sesuatu ya, yang diulang-ulang itu sesuatu yang jelas-jelas telah membuat dia menderita dalam hidup ini. Itu namanya obsesi. Atau dorongan untuk melakukan perilaku tertentu secara berulang, kompulsi, yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan akibat obsesi tersebut. Seringkali mengganggu kehidupan sehari-hari dan membuat penderitanya sadar akan ketidakwajaran perilakunya namun sulit untuk mengendalikan. Pernah nggak Bapak Ibu? Ada orang yang cemas sekali, tegang, ya, sudah dikunci, sudah pergi di jalan balik lagi. Dikunci nggak tadi ya? Kenapa bisa terjadi begitu? Ada orang yang sholat berulang-ulang, tadi baca Al-Fatihah apa tidak ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini sebetulnya bisa jadi ada OCD dalam dirinya. Kecemasan yang sangat dalam, yang menyebabkan dia sering tidak percaya dengan yang sudah dilakukan. Nih, kalau dibiarkan lama-kelamaan, ini juga bisa jadi penyakit mental. Kalau menumpuk, ini sangat berbahaya. Nah, Bapak Ibu, saya tulis di sini pada saatnya. Pada saatnya, belum tentu sekarang. Perhatikan saya Bapak Ibu. Pohon dipaksa untuk cepat berbuah, ditarik-tarik, malah mati. Setuju dengan saya? Oke. Jadi tugas kita apa sebetulnya? Kalau sudah menanam, ya sudah, pupuk secara teratur, siram secara teratur. Ya toh? Jangan ingin cepat besar. Jangan ingin cepat berbuah. Itu aja. Semua akan punya waktunya secara alami. Perhatikan saya. Pada saatnya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kepuasan itu terkadang cepat memudar. Betul nggak? Oke, gini. Dulu kan pengen cepat selesai SMP. Dapat ijazah SMP luar biasa. Betul nggak? Ya, tapi berapa hari? Udah langsung harus SMA. Dapat ijazah SMA, puas. Tapi berapa hari? S1. Kuliah, ya, jungkir balik. Sampai wisuda. Seneng, pengen wisuda. Wisuda, udah foto-foto, selesai, makan bareng-bareng. Berapa hari itu puasnya? Wah, pengen S2, terus aja. Bahkan kalau ada sekolah lagi setelah S3 pengen S4, S5, S6 sampai teler. Yang terakhir namanya S-teler. Ingat ya, kita sudah pengalaman ya, bahwa kepuasan itu ternyata cepat memudar. Setuju ya? Ada ya yang ingin mengangan-angani punya mobil yang bagus? Tercapai kan? Berapa hari Bapak Ibu puasnya? Ya? Ya paling 2-3 hari lah, betul nggak? Dilap-lap kacanya, kebul dikit dilap-lap gitu. 2-3 hari lah biasanya. Setelah itu mah diantap ke deui si mobil teh. Betul nggak? Ingat ya. Jadi ternyata di dalam kehidupan ini ada kepuasan-kepuasan yang cepat memudar. Kenapa kira-kira penyebabnya? Apa penyebabnya? Karena setelah tercapai satu keinginan, sudah datang lagi keinginan yang baru. Tercapai satu keinginan, sudah datang keinginan yang baru. Itu sebetulnya kepuasan yang cepat memudar itu berasal dari keserakahan, rasa tidak cukup. Dan ingat ya, rasa tidak cukup itu berarti rasa kekurangan. Rasa kekurangan pasti akan menarik kekurangan baru, cuma tidak disadari. Nah disitulah latihan bersyukur penting. Ya. Ada nggak orang yang ya merasa energinya sudah terkuras,
banting tulang, kerja keras. Tetapi kenyataannya, faktanya, itu seperti berlari di tempat. Tidak ada yang berubah. Ada nggak begitu? Ada. Kenapa? Karena kita percaya seolah-olah kesuksesan itu harus mengejar, harus berlari cepat, harus bekerja keras. Padahal alam semesta tidak mengajarkan yang seperti itu. Lihat sungai, Bapak Ibu. Air itu mengikuti gravitasi aja. Ketika datar, landai, dia mengalir seperti itu. Ketika ada turunan yang tajam, jatuh dia. Jadi air terjun. Setelah itu, diam dulu beberapa saat di sana. Kalau masih bisa mengalir, mengalir lagi. Dia tidak pernah berpikir di mana laut. Tapi akhirnya dia sampai ke laut. Nah itulah yang terjadi pada kita. Ya, kita ini sering bergerak ke depan. Terus-menerus bergerak ke depan. Tidak bisa hadir di sini saat ini sekarang. Sehingga hidup itu tidak bisa dinikmati. Karena kita sudah terikat pada hasil. Kita melupakan semua proses. Banyak kayak gitu. Penyakit bukan ini. Oke, kita urut satu-satu dulu ya. Kalau terasa tersinggung oleh kata-kata saya, alhamdulillah. Fondasi batin rapuh. Karena kita sering terpenjara oleh validasi eksternal. Sering? Sering kan? Saya bilang berulang kali. Ya, kapalnya Nabi Nuh itu akan sangat berbahaya ketika bocor kapalnya. Air yang di luar tidak akan menenggelamkan kapal. Karena yang bisa menenggelamkan kapal itu justru air yang bocor ke dalam. Ini karena kita bocor Bapak Ibu. Di sana sini masih bocor, gak ada benteng. Sehingga kita masih gampang menjadi orang lain. Sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Itu bocor namanya. Itu membuat diri kita mudah jatuh. Itu kenapa? Gara-garanya. Karena fondasi batinnya rapuh, kita selama hidup terus-menerus menjadi orang lain. Mau tampil beda aja dari diri sendiri, gak berani. Walaupun itu menyiksa. Yuk, mau sampai kapan kita hidup dalam kemunafikan yang semacam itu? Runtuhkan semua topeng-topeng itu. Berani gak Bapak Ibu meruntuhkannya? Kalau tidak berani, Bapak Ibu tidak akan jadi siapa-siapa. Ada yang bilang sama saya, katanya kajian saya ini mendobrak. Saya merasa tidak mendobrak. Terus saya cuma cerita pengalaman yang saya alami saja. Kalau Bapak Ibu merasa resonan dengan pengalaman saya, ya alhamdulillah. Dan kalau merasa Bapak Ibu didobrak oleh saya kesadarannya, ya alhamdulillah. Tapi saya tidak berusaha untuk memaksa orang lain seperti saya. Saya memaksa diri saya saja supaya versi terbaik dari diri saya sendiri. Itu aja. Kalau saya ingin membagikannya, karena saya sudah merasa ini ya saya lalui dan berhasil. Kenapa rasa ini tidak saya bagi kepada orang lain? Kenapa pengalaman tidak saya bagi? Kan sesuatu yang bagus harus kita bagikan. Banyak kak yang masih rapuh fondasi batinnya? Kira-kira di mana? Di mana itu letak kesalahannya? Karena dia terlalu fokus pada aspek yang luar, aspek jasmani. Dia lupa kalau dirinya itu punya aspek lain, yaitu aspek energi. Aspek energinya rapuh, karena dia terlalu fokus pada aspek yang bersifat fisik. Aspek energetiknya nggak diurus. Dari mana mulainya? Lagi-lagi, tubuh spiritualnya sakit. Hebatnya Nabi Muhammad, beliau mengatakan, awalidin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenali Allah. Dan saya memulai beragama dari situ. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Awalnya agama adalah ma'rifat. Awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Dari situ pondasinya. Sehingga tidak ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Tidak ada. Luar biasanya apa Bapak Ibu? Ketika di dalam sudah damai, yang kita tarik juga semua hal yang mendamaikan. Like attracts like. Ya? Belajar mengakui bahwa merasa tidak tahu itu akan membebaskan. Justru merasa tahu itu akan memenjarakan. Benar? Banyak orang yang terpenjara sekarang oleh topeng yang dia pasang, yaitu merasa dirinya tahu. Tapi coba, orang yang merasa dirinya tidak tahu malah justru dia dibebaskan. Maka dia bisa berguru kemana saja. Bisa mendengar siapa saja orang bicara. Itu yang keren Bapak Ibu. Makanya ya bersyukur ya, jadi orang biasa. Bersyukur nggak? Iya. Duduk di sini tidak gengsi. Ya, coba jadi orang terkenal. Apalagi suka nasihatin orang. Mau duduk di sini, pasti ada topeng yang berat, betul nggak? Dan topeng itu kalau tidak disingkirkan, semakin membebaskan, semakin membelenggu. Oke. Kenapa Bapak Ibu ingin terus belajar? Apa yang mendorong Bapak Ibu ingin terus belajar? Karena ada wadah dalam diri kita yang kosong. Betul nggak? Yang kita kosongkan. Karena saya tidak tahu apa-apa. Itulah irom. Topengnya dilepaskan, malah membebaskan. Ya? Ada nggak orang yang dalam kehidupannya itu ingin memaksakan kehendak pada kehidupan? Ada apa banyak? Bagusnya gimana hidup? Harusnya kan kita ikut menari bersama kehidupan. Air itu, ya, karena ikut menari bersama aliran sungai sampai di laut. Dia mengikuti wadah yang ada. Nah beda kalau banjir bandang. Banjir bandang tuh apa sih? Ada yang tanya sama saya. Menurut pendapat ayah guru, katanya banjir bandang itu apa? Banjir bandang adalah karena rumah air itu diganggu oleh manusia, maka air mencari rumah baru. Itu aja. Jadi jangan salahkan air kalau air jalan-jalan. Bawa kayu lagi.
Dan dia jalan-jalan ke tempat yang bukan biasanya. Kenapa? Karena rumahnya diganggu, tempat dia tinggal diganggu, ya air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ngikutin gravitasi. Jadi banjir bandang itu ya air, jalan-jalan, mencari rumah baru. Karena rumah lamanya diganggu gitu aja. Itu definisi saya tentang banjir bandang. Maaf kata air, kalau waktu saya jalan-jalan ada yang tersapu. Ada yang berani gak nyalain air? Gak ada. Karena air diganggu rumahnya, ya dia mencari rumah baru. Gitu aja kok. Paham sekarang? Nah, makanya hormati air, hormati rumahnya. Dia juga makhluk Tuhan yang perlu rumah, jangan diganggu rumahnya. Dia senangnya di gunung, tinggal di akar-akar pohon yang tangguh. Lah pohonnya dibabat semua. Disebut aja banjir bandang. Judul berikutnya bencana. Judul berikutnya musibah. Padahal sebetulnya alam sedang mencari keseimbangan baru aja. Makanya air itu kalau bisa bicara sebetulnya bilang begini sama saya, maaf ya, waktu saya jalan-jalan ada yang kesapu. Ya, oke lanjut. Bapak Ibu, ada nggak yang sibuk hidupnya? Tetapi dia sendiri tidak tahu makna dari hidupnya. Tetapi pada saatnya dia akan mengalami satu situasi, kok saya ini sibuk terus, tapi kok saya tidak mendapatkan makna dari kesibukan saya. Hidup terasa kosong. Apa yang dilakukan terasa tidak ada artinya. Pernah nggak mengalami situasi seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, ada juga yang sharing sama saya. Rasanya saya sudah sholat, yang wajib sudah dilakukan, yang sunnah juga sudah dilakukan. Ya, karena saya, ya kok hidup saya begitu-begitu saja. Giliran marah-marah, giliran tersinggung-tersinggung. Kenapa? Jangan-jangan karena kita sibuk tetapi tidak pernah berpikir tentang esensi dari kesibukan kita sendiri. Kita sibuk dalam keadaan kehilangan makna. Banyak yang kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya kita harus menarik diri. Harus ada jeda sedikit. Ternyata dalam hidup ini terkadang kita tidak harus berlari terus. Ada saatnya kita jalan santai, menikmati semua yang ada. Ternyata di situ malah justru kita menemukan kedamaian yang luar biasa. Ya, makanya kuncinya satu, belajar berhenti mengejar. Coba Bapak Ibu, mau mengejar terus atau mau dikejar? Ada yang mengejar berkah terus. Padahal harusnya kan izinkan saja berkah datang. Biarkan dia mengejar kita, bukan kita yang mengejar itu. Bisa nggak itu? Bisa. Gimana caranya? Rubah tatanan energi dalam diri kita. Rubah pola pikir dalam diri kita. Itu bisa terjadi. Orang yang sekarang masih mengejar surga, tahu nggak? Tahu alasannya kenapa? Karena dia belum mencapai surga. Betul apa tidak? Yang sekarang masih mengejar surga itu karena dia belum mencapai. Kalau yang sudah mencapai, dia tidak mengejar surga, dia sudah menjadi surga itu sendiri. Selesai. Ada nggak orang yang takut neraka sekarang? Tahu nggak penyebabnya? Karena dia masih tinggal di neraka. Belum bisa melampaui neraka itu. Kalau sudah melampaui, nggak takut. Udah pengalaman. Betul nggak? Itu. Makanya ada kata-kata bijak begini. Orang-orang yang berkesadaran bahkan sudah tidak membutuhkan iman. Kaget? Kaget apa tidak? Emang mengerti kata-kata saya? Kok kaget, ngerti juga enggak? Lihat saya semuanya. Iman itu jembatan Bapak Ibu. Iman itu bukan tujuan. Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang yang tinggal di jembatan? Ada apa tidak? Jembatan itu buat apa? Buat nyebrang, nggak ada buat tinggal. Nah iman itu buat nyebrang. Kalau sudah nyebrang, sudah sampai di tujuan, kan tidak melirik jembatan lagi. Tujuan iman itu kesadaran. Puncaknya iman itu kesadaran. Jadi tugasnya iman itu melahirkan kesadaran. Kalau kesadaran sudah lahir, dia sudah tidak perlu iman. Sudah sadar. Sudah menjadi kesadaran itu sendiri. Bahkan keimanan yang sudah menjadi sadar, nampak menjadi sesuatu yang menakjubkan. Kira-kira Bapak Ibu masih perlu iman apa tidak? Masih butuh kan, belum sadar. Makanya imannya diperbaiki. Kira-kira kalau jembatannya ambruk bisa nyebrang nggak? Bisa apa tidak? Ini imannya kita ini iman-imanan atau iman beneran? Itu yang dipertanyakan. Kok iman saya tidak melahirkan kesadaran? Ternyata imannya itu kalau dalam Quran itu cuma iman-imanan, ngaku saja iman. Padahal kita sendiri sebetulnya belum merasakan iman itu. Tahu iman Bapak Ibu? Tahu apa tidak? Sekampung dengan Bapak Ibu. Pak Iman, Kang Iman, Mas Iman, A Iman. Iman itu kata Nabi tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Gimana supaya kolbu bisa membenarkan?
Kolbu itu punya 3 fungsinya kata Al-Quran. 1 untuk memahami, 2 untuk melihat, 3 untuk mendengar. Makanya kolbu kita harus direvisi, ditransformasi supaya kolbu bisa memahami, bisa melihat, dan bisa mendengar. Sekarang kolbunya belum bisa memahami, belum bisa melihat, belum bisa mendengar. Karena kita baru melihat, mendengar, menggunakan semua instrumen-instrumen lahir. Akibatnya iman kita tidak masuk ke dalam.